Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Anggraini, NIM 118110019 dari Prodi Fisika 2018. Adik-adik TPB 2021, ketika membahas tentang hukum 1 Newton yang telah kalian pelajari di kelas, bahwa setiap benda memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keadaan geraknya. Jika suatu benda dalam keadaan diam, maka benda tersebut cenderung akan mempertahankan keadaan diamnya. Demikian pula, jika suatu benda cenderung bergerak lurus beraturan, maka benda tersebut akan tetap bergerak lurus beraturan. Kecenderungan ini disebut inersia, dan ukuran kecenderungannya dinamakan massa. Konsep ini juga berlaku pada benda yang sedang berotasi, seperti misalnya planet-planet di dalam tata surya. Planet-planet di dalam tata surya memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keadaan gerak rotasinya. Kecenderungan ini disebut momen inersia. Momen inersia bergantung pada kandungan zat di dalam suatu benda atau massa bendanya, dan juga bergantung pada posisi massa tersebut ke sumbu rotasinya. Nah, kali ini kita akan melakukan percobaan momen inersia yang bertujuan pertama, menentukan konstanta pegas spiral pada alat momen inersia. Yang kedua, menentukan momen inersia diri pada alat momen inersia. Dan yang ketiga, menentukan momen inersia tiap benda yang kita gunakan. Selanjutnya, alat dan bahan yang kita gunakan antara lain. Yang pertama adalah alat momen inersia yang dilengkapi dengan sensor fotoget. Kemudian ada neraca digital. Kemudian selanjutnya benang nilon, perangkat beban, time counter, penggaris, dan benda-benda yang akan kita uji momen inersianya. Yang pertama ada bola pejal, silinder pejal, kemudian piringan pejal, dan kerucut pejal. Untuk percobaan yang pertama yaitu menentukan konstanta pegas spiral. Langkah pertama dalam menentukan konstanta pegas spiral yaitu meletakkan alat momen inersia secara horizontal di atas meja. Kemudian menggunakan perangkat beban. Perangkat beban dengan variasi 50 gram ditambah dengan 10 gram. Kemudian ditambah 20 gram, kemudian ditambah lagi 20 gram hingga nanti divariasikan menjadi 100 gram. Kemudian perangkat beban yang pertama dengan variasi 50 gram kita ikat di bagian ini. Kita ikatkan. Kemudian kita kunci talinya. Kemudian jika panahnya sudah menunjukkan 0, kita jatuhkan beban seberat 50 gram. Kemudian akan terlihat sudut dari konstanta pegasnya dengan beban 50 gram. Jika sudah berhenti, catat nilai sudutnya. Jadi nilai sudut yang terbaca yaitu 20 derajat. Kemudian kita catat hasilnya 20 derajat pada tabel percobaan. Ini untuk theta yang pertama. Kemudian untuk theta 2 kita naikkan lagi bendanya sehingga panahnya berada di 0 kembali. Kemudian kita jatuhkan untuk mendapatkan theta 2. Sampai seterusnya pada perulangan theta ke-5. Kemudian catat semua sudutnya di tabel percobaan. Setelah perulangan untuk beban 50 gram sebanyak 5 kali, kita tambahkan bebannya sebanyak 10 gram menjadi 60 gram. Kemudian kita jatuhkan sebanyak 5 kali dan melihat nilai sudutnya, kemudian dimasukkan ke dalam tabel percobaan. Begitu seterusnya dengan ditambahkan
20 gram benda menjadi 80 gram. Kemudian yang terakhir untuk percobaan benda 100 gram dilakukan semuanya sebanyak 5 kali perulangan. Untuk percobaan yang kedua yaitu menentukan momen inersia diri atau momen inersia dari alat momen inersia itu sendiri. Yang pertama, kita hubungkan kabel pada alat momen inersia ke time counter. Kemudian atur functionnya pada cycle. Selanjutnya, channel over kita atur pada perulangan 5 kali eksperimen. Selanjutnya kita putar alat momen inersianya pada sudut 180 derajat atau lebih, lalu kita lepaskan. Kemudian akan terlihat jumlah dari 5 eksperimen yang telah dilakukan adalah 9,123 second. Kemudian untuk melihat dari nilai T1-nya yaitu ditekan channel overnya, kemudian akan terlihat eksperimen 2-nya, kemudian eksperimen 3 nilainya, eksperimen 4, dan yang terakhir eksperimen 5. Jika sudah didapatkan hasil jumlah waktu seluruhnya dari eksperimen, kemudian eksperimen ke 1 sampai ke 5, kita catat hasilnya pada tabel percobaan. Kemudian kita ulangi percobaannya sebanyak 3 kali untuk menentukan waktu dari momen inersianya. Kemudian pada tabel 4 untuk dimensi benda, yang pertama kita gunakan neraca digital untuk menimbang masing-masing benda yang kita gunakan dalam percobaan. Didapatkan hasil 518,4 gram untuk massa silinder pejal. Kemudian timbang untuk masing-masing benda yang lain seperti bola pejal, silinder pejal, dan kerucut pejal. Kemudian untuk mengukur dimensi panjang seperti diameter, tinggi benda, dan jari-jari benda kita gunakan penggaris, yaitu diameternya 10 cm. Kemudian tinggi dari silinder pejal ini 14,4 cm. Kemudian jari-jarinya kita dapatkan 5 cm. Kemudian untuk mengukur dimensi dari benda-benda seperti piringan pejal, kerucut pejal, dan bola pejal dilakukan hal yang sama. Langkah percobaan yang ketiga untuk menentukan momen inersia benda. Yang pertama kita gunakan benda bola pejal, kemudian kita letakkan di atas alat momen inersia. Kemudian kita atur channel overnya pada 5 kali eksperimen, kemudian kita putar bola pejal sampai 180 derajat lebih, kemudian kita lepaskan. Kemudian akan tercatat hasil sigma T-nya sebesar 22,4 second. Kemudian untuk menampilkan eksperimen pertama yaitu T1, T2, kemudian T3, T4, dan yang terakhir T5. Kemudian catat hasilnya pada tabel percobaan. Kemudian jika yang bola pejal sudah 3 kali perulangan, kita ganti bendanya dengan silinder pejal. Seperti langkah bola pejal, dilakukan perulangan 3 kali, kemudian dicatat waktunya, kemudian diganti dengan eksperimen kerucut pejal, dan yang terakhir
piringan pejal sebanyak 3 kali perulangan dengan data yang didapatkan berupa waktu dari time counter. Selanjutnya untuk contoh perhitungan modul momen inersia, yang pertama tabel 1 menentukan konstanta pegas spiral. Kita gunakan variasi massa beban 50 gram, 60 gram, 80 gram, dan 100 gram. Kemudian tadi kita dapatkan theta 1-nya 21 derajat, kemudian theta 2 20 derajat, kemudian theta 3 23 derajat, kemudian theta 4 21 derajat, kemudian theta 5 20 derajat. Kemudian untuk menghitung rata-rata theta, kita gunakan rumus theta rata-rata sama dengan theta 1 ditambah theta 2 ditambah theta 3 ditambah theta 4 tambah theta 5 dibagi dengan jumlah percobaannya yaitu 5. Kemudian kita tulis hasilnya pada tabel. Kemudian untuk theta radian, kita gunakan rumus theta radian sama dengan theta rata-rata dibagi 180 derajat dikali dengan pi, kemudian catat hasilnya. Kemudian untuk perhitungan gaya, kita gunakan rumus massa dikali gravitasi. Massa kita dapatkan dari tabel 5 dari pengukuran dimensi benda. Kemudian untuk torsinya kita gunakan rumus gaya dikali dengan R. Gaya kita dapatkan dari tabel 1. Kemudian seterusnya untuk massa 60 gram, 80 gram, dan 100 gram. Selanjutnya untuk perhitungan pada tabel 2 yaitu menentukan momen inersia diri dari alat momen inersia tersebut, yaitu tadi kita telah dapatkan hasil sigma T yaitu 9,123 second. Kemudian untuk T1-nya 7,832. Kemudian untuk theta 2 sampai theta 5. Kemudian untuk menghitung T rata-rata kita gunakan rumus yang sama seperti theta rata-rata, namun menggunakan data dari T1, T2, T3, T4, dan T5. Kemudian untuk periode benda, kita gunakan rumus periode diri pada alat momen inersia. Kita gunakan rumus T0 sama dengan T rata-rata dibagi dengan N. T rata-rata kita masukkan dari sini, kemudian dibagi dengan 5 jumlah eksperimen, kemudian catat hasilnya pada periode diri. Kemudian untuk menghitung inersia diri dari alat momen inersia, kita gunakan rumus konstanta rata-rata dibagi dengan 4pi dikali periode diri yang dikuadratkan. Untuk menghitung konstanta rata-rata, kita perlu menghitung konstanta 1, konstanta 2, dan konstanta 3. Kemudian untuk menghitung inersia diri dari alat momen inersia menggunakan rumus konstanta rata-rata dibagi dengan 4pi dikali periode diri dikuadratkan. Untuk mendapatkan nilai konstanta rata-rata, kita perlu mencari nilai konstanta 1, konstanta 2, dan konstanta 3 yang didapatkan dari data yang ada pada tabel 1, yaitu rumusnya tau 2 dikurang tau 1 dibagi dengan theta radian 2 dikurangi dengan theta radian 1. Tau 2 kita dapatkan dari sini, kemudian dikurangi tau 1, kemudian theta radian 2 didapatkan dari theta radian 2 dan dikurangi theta radian 1. Kemudian untuk konstanta 2 kita gunakan data tau 3 dikurangi dengan tau 1, kemudian theta radian 3 dan dikurangi dengan theta radian 1.
Begitu pula untuk konstanta 3 menggunakan tau 4 dikurang tau 1, kemudian theta radian 4 dikurang theta radian 1. Kemudian untuk mendapatkan konstanta rata-rata kita gunakan rumus rata-rata, konstanta 1 ditambah konstanta 2 ditambah konstanta 3 dibagi dengan jumlah konstanta. Kemudian hasilnya kita masukkan ke dalam rumus momen inersia diri. Selanjutnya untuk perhitungan tabel 3 menentukan momen inersia benda. Di sini benda yang kita gunakan yaitu bola pejal, silinder pejal, kerucut pejal, dan piringan pejal dengan perulangan masing-masing benda 3 kali perulangan. Kemudian kita dapatkan T1 7,832, kemudian jumlah dari T-nya atau sigma T yaitu 9,123 second. Kemudian gunakan rumus untuk menghitung rata-rata, yaitu menjumlahkan T1 sampai T5 dibagi dengan jumlah eksperimen. Kemudian untuk rumus periode benda, gunakan rumus T rata-rata dibagi dengan N. T-nya didapatkan dari sini, kemudian dibagi dengan N. Kemudian untuk inersia benda, menggunakan rumus periode benda dikuadratkan dibagi dengan periode diri dari alat momen inersia yang dikuadratkan dikurangi 1 dikali dengan nilai inersia diri dari alat momen inersianya. Lakukan perhitungan untuk percobaan kedua, percobaan ketiga, kemudian dirata-ratakan untuk percobaan 1, 2, dan 3 untuk masing-masing tabel sampai pada percobaan silinder pejal, kerucut pejal, dan piringan pejal. Kemudian untuk tabel 4 yaitu dimensi benda pada bola pejal, silinder pejal, piringan pejal, dan kerucut pejal didapatkan massa dari masing-masing benda menggunakan timbangan digital. Kemudian untuk diameter benda dan tinggi benda digunakan pengukuran menggunakan penggaris dan benang nilon untuk pengukuran bola pejal. Kemudian untuk jari-jari menggunakan rumus setengah diameter. Dan yang terakhir untuk tabel 5 menentukan momen inersia terhadap hasil percobaan. Untuk menentukan inersia teori menggunakan rumus momen inersia teori dari bola pejal yaitu I sama dengan 2/5 dikali massa dikali jari-jari kuadrat. Kemudian untuk silinder pejal yaitu menggunakan rumus inersia sama dengan setengah dikali massa dikali jari-jari kuadrat. Kemudian untuk piringan pejal yaitu inersia sama dengan 1/4 dikali dengan massa dikali jari-jari kuadrat ditambah dengan massa dikali tinggi benda kuadrat. Kemudian untuk yang kerucut pejal, inersia sama dengan 3/10 dikali massa dikali jari-jari kuadrat. Kemudian untuk I percobaan, kita dapatkan data dari perhitungan rata-rata inersia benda pada tabel 3. Kemudian untuk perhitungan konstanta percobaan, menggunakan rumus konstanta percobaan sama dengan inersia percobaan dibagi dengan massa dikali jari-jari kuadrat. I percobaan sama dengan inersia benda. Didapatkan dari tabel 5. Kemudian untuk konstanta teori didapatkan dari rumus inersia teori dari masing-masing benda. Kemudian untuk perhitungan KSR-nya menggunakan rumus delta I dibagi dengan I rata-rata dikali 100%. Selanjutnya untuk ketelitian menggunakan rumus 100% dikurang dengan persen KRS. Adapun data percobaan, soal analisis serta rumus dapat kalian cek di video ini.
Sekian modul praktikum momen inersia. Sampai jumpa di modul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.